Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nana Roslana, Unit Kerja SDN 26 Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan membuat aksi nyata topik 1, Merdeka Belajar. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul dalam Merdeka Belajar. Di antaranya, 1. Memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Berikut tentang modul 1. Memahami dan mengenali diri kita sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, bagaimana seorang pendidik itu memahami dan mengenali dirinya? Nah, seorang pendidik sebaiknya merefleksikan diri dan perannya sebagai pendidik. Lalu, memproyeksikan diri sebagai guru apa dia di masa depan nanti. Nah, masih pada modul 1. Mengenali diri dan peran pendidik seperti apakah saya? Yuk kita simak. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatannya sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Dan untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus mengenali dulu diri kita sebagai pendidik, memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Kemudian dapat menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Supaya kita harus mengembangkan potensi kita, selalu merefleksi diri apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Masih pada modul titik 1. Mengenali diri, apa peran saya sebagai pendidik. Nah, kita ketahui bersama bahwa setiap anak terlahir sudah dengan kodratnya masing-masing. Tugas pendidik membimbing, menuntun, dan mengarahkan peserta didik agar mencapai cita-citanya sesuai dengan kodrat yang sudah ada pada diri anak tersebut. Ki Hajar Dewantara. Di sini, guru sebagai penuntun, fasilitator, dan motivator terhadap peserta didik, dan sebagai penggerak adanya transformasi perubahan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan di sini juga, peran guru sangat penting dalam pembentukan karakter murid, juga mengembangkan potensi yang sesuai dengan kodratnya. Masih pada modul 1, mengenali diri. Ingin menjadi guru seperti apakah saya ke depan? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, punya slogan bahwa Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Yang bermakna bahwa guru mampu memberikan suri tauladan, walaupun dengan kesibukannya berada di tengah, mampu membangkitkan semangat dan mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja. Karena guru yang maju memiliki konsep berpikir tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika guru memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, maka kita harus mengoptimalkan peran kita terhadap murid. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Baiklah, sekarang kita melangkah ke modul 2, mendidik dan mengajar. Ada 3 hal yang kita harus ingat bahwa mendidik menyeluruh, ataukah pendidikan selama 1 abad, ataukah mendidik manusia secara utuh. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu mendidik. Mendidik yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dan apa itu mengajar? Mengajar merupakan proses pendidikan, yakni memberi ilmu atau memberikan pengetahuan untuk kecakapan hidup atau skill peserta didik secara lahir dan batin. Oke, sekarang kita masuk ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh menyeluruh. Baiklah, kita akan jelaskan bahwa ada 2 hal dalam proses mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid terdiri dari keadaannya, kodrat alam, dan kodrat zaman. Baiklah, masih pada modul 3,
yaitu mendampingi murid dengan utuh menyeluruh. Apa yang dimaksud dengan asas trikon? Asas trikon merupakan kontinuitas pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen merupakan pengembangan yang diambil dalam berbagai sumber. Jadi, konsentrix pengembangan pendidikan yang dilakukan harus sesuai dengan kepribadian sendiri. Baiklah, sekarang kita melangkah ke modul 4. Modul 4 yaitu mendidik dan melatih budi pekerti. Sebelumnya kita kenali dulu budi pekerti. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Jadi, budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga mewujudkan tenaga. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, keterkaitan budi pekerti dan teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Satu, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik itu sendiri. Yang kedua, teori negatif bahwa kodrat anak itu ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Namun, Bapak Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menanggapi hal yang ini mutlak sesuatu kebenaran. Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua teori ini menjadi teori konvergensi, yakni kodrat manusia sudah terisi dengan tulisan yang samar. Tugas guru adalah dengan menuntun yang baik, menebalkan tulisan yang samar tersebut menjadi lebih baik. Jadi, teori konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan jati dirinya. Ini merupakan misi mulia, mampu berdialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya. Baiklah, sekarang kita sudah berada di modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tujuan akhirnya seluruh proses pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO. Murid merupakan generasi era digitalisasi, hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru sebagai pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan membuat program-program yang berpihak kepada murid, sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Sekian aksi nyata saya pada topik 1, Merdeka Belajar. Jangan lupa umpan baliknya di Google Form saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.